pensarah kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka disebut dengan Ibnu Hajar karena dia terinspirasi dari batu. Dia sekolah dengan guru, kawan-kawannya naik kelas dia tinggal, kawan-kawannya naik kelas dia tinggal. Akhirnya kawan-kawannya itulah jadi guru dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ada cerita hebat itu. Seorang syekh sudah tua itu pergi sholat subuh ke masjidnya. Belum ada orang yang pergi ke masjid, dia sudah pergi ke masjid itu. Dengan tiba-tiba kena jalan licin, dia mau terjatuh gitu. Pada saat yang sama ada seorang laki-laki yang kekal menahan badannya sehingga dia tidak jatuh. Dituntunnya orang tua tadi ke masjid. Oh, bersyukur betul Syekh itu. Ada orang yang menahan badannya sehingga dia tidak jatuh. Setelah duduk di masjid, dia bertanya kepada orang tadi, "Anda ini siapa? Terima kasihlah sudah menolong saya." Kata orang tadi, "Saya ini iblis." Ujub Syekh tadi, iblis iya. Iblis kan selalu berbuat yang tidak baik. Pagi ini kenapa kau berbuat baik? Aku mau ke masjid, jatuh, kau tolong. Kalau kau biarkan aku tertelantang, tajilabak, ketaruan, kan selesai. Ya. Apa kata iblis tadi? Itu yang menakutkan. Orang seperti engkau sehat bersyukur, sakit bersabar. Kalau engkau sakit, maka gugurlah dosa-dosa. Daripada gugur dosa-dosa, biar ku tolong engkau, jangan sampai sakit. Wah. Jadi iblis rupanya nilai pragmatisnya tinggi sekali itu. Jadi jangan semua kita syukuri orang yang menolong kita. Ada yang menolong kita, iblis juga itu. Jadi luar biasa iblis itu. Kita teruskan. Dalam surah Al-Hajar juga dikatakan, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun." Orang yang ragu, yang menganggap kecil, remeh rahmat Allah itu, illa dhalun, itu tidak dilakukan siapapun terkecuali orang yang sesat. Jadi orang yang tidak percaya dengan kasih sayang Allah itu sesungguhnya orang yang sesat. Maka dalam kitab ini dikatakan, wa qala al-hakim, ahli hikmah berkata, ahli falsafah berkata, la makna lil hayah minal ya'as wala makna lil ya'as ma'al hayah. Cantik sekali bahasa ini. Tidak ada arti hidup bagi orang yang putus asa, dan orang yang putus asa sudah hilang dari belantika kehidupan. Nah, itulah kira-kira artinya itu. Jadi kita tidak boleh putus asa. Kalaulah kita putus asa, bahaya itu. Belajarlah dari KMC, Kolonel apa, si Kolonel apa, Sutherland siapa itu. Nah itu ada yang bilang 1000 kali lebih ditolak resepinya itu, tapi dia tidak putus asa. Akhirnya resepinya itu menjadi makanan yang diterima oleh seluruh penduduk dunia. Bahkan kalau bapak-bapak pergi umroh, keluar kita dari pintu Abdul Aziz ya, menuju Hilton itu,
yang kita nampak pelang KFC itu, pelang McDonald adalah bank satu-satu gitu. Begitu betul hebatnya dia merubah lidah penduduk dunia. Kalau dulu kita makan arsi, ya, kalau di Batam makan arsi gitu, makan rendang, ada makan tiun, makan gaplek, macam-macam makanan kita itu diletakkan di depan kita berbuka puasa, diletakkan pula KFC di situ. Pasti anak-anak kita milih KFC semuanya itu. Tak ada lagi yang mau makan-makan yang dulu-dulu itu. Apalagi makan dodol lah, udah bahaya itu. Kalau dodol itu membuatnya luar biasa susahnya itu kalama itu. Saya waktu kecil-kecil dulu, waktu masih muda-muda, ibu saya itu wajib itu seminggu menjelang hari raya itu bikin dodol itu. Kalau bisa lari-lari kita pagi itu. Sebab masa dodol itu dari mulai zuhur sampai maghrib itu. Makin sore, itu makin payah mengapanya itu, mengadunya itu. Kalau nggak diaduk, gosong. Itu luar biasa itu. Itulah puncak penderitaan kami laki-laki waktu itu, bikin dodol pada bulan Ramadan itu. Tapi kalau sekarang udah gak dimakan orang lagi. Orang sudah terbiasa makan fast food itu. Dirubahnya lidah kita. Begitu juga yang pernah saya ceritakan kemarin, pensarah kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka disebut dengan Ibnu Hajar karena dia terinspirasi dari batu. Dia sekolah dengan guru, kawan-kawannya naik kelas dia tinggal, kawan-kawannya naik kelas dia tinggal. Akhirnya kawan-kawannya itulah jadi guru dia. Nggak masuk ke otaknya pelajaran itu. Dulu berkawan, sekarang udah jadi guru, tapi nggak putus asa dia. Akhirnya memang putus asa juga. Larilah dia ke perbukitan. Di situ ada gua, masuk dia ke dalam gua itu, menyesali hidupnya. Kenapa lah begini nasib ini? Orang pintar awak bodoh. Guru mengingatkan 1 kaji, orang dapat 10 kaji. Yang awak 10 guru menyampaikan kaji, 11 yang lupa, macam mana caranya? Wah berat. Lama dia bermujalah, lama dia bermenung-menung dalam gua itu. Tanpa sengaja dilihatnya lah air menetes dari langit-langit gua itu. Tetesan air itu membuat batu melengkung. Maka air ada di dalam lengkungan tadi seperti kolam. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani? Air itu lunak, besi itu, batu itu keras, tapi menetes. Batu yang keras itu berubah menjadi takungan air. Ternyata yang lembut, kalau terus menetes, dia bisa membuat yang keras menjadi takungan air. Aku yakinlah, katanya, otak aku ini tidaklah sekeras batu. Yang salah mungkin caraku. Aku tidak belajar lebih sungguh. Hari itu juga dia keluar dari gua, belajar balik dengan guru yang kebetulan guru-guru itu kawannya sama-sama belajar dulu. Belajar makin hebat. Akhirnya lebih hebat dia dari kawan-kawannya yang sudah jadi guru itu. Pada akhirnya dia menjadi guru di guru. Maka dibuatnya buku yang terkenal Fathul Bari, yang itu merupakan syarahan dari Sahih itu, hadis Sahih Bukhari Muslim itu, Bukhari itu, yang menjadi buku yang terkenal. Saking hebatnya dia mempelajari diri dari batu,
maka digelarlah dia anak batu. Itu yang disebut dengan Ibnu Hajar. Ya. Luar biasa itu. Kita teruskan. Ar-raja wadidduhu ar-raja wa huwa intijar mahbub dan jamil asbabihi ad-dakhilah tahta ikhtiyaril abd. Lawan daripada pesimis itu adalah ar-raja. Ar-raja itu artinya optimis, selalu ada harapan dan yakin seyakin-yakinnya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk hambanya. Kasih sayang Allah itu jauh lebih luas dari kemurkaannya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, kalau hambaku datang kepadaku sejengkal, kujemput dia sehasta. Kalau hambaku datang kepadaku berjalan, kuturut dia berlari. Semakin dekat hamba kepadaku, semakin akrab aku kepada hambaku. Jadi kalau kita naik pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta bisa tenang, padahal kita tidak tahu siapa pilot pesawatnya. Bapak-bapak kalau pergi ke Jakarta atau kemana naik pilot, naik pesawat atau ke Malaysia, ada bapak kenalan dengan pilot itu? Kenal kita dengan dia? Kenapa kita yakin sampai ke Jakarta, sampai ke Kuala Lumpur? Sebab kita tahu pilot itu orang yang terlatih, sehingga dia bisa mengemudikan pesawat terbang. Walaupun kita tidak kenal dengan dia, kita tenang dalam pesawat. Pertanyaannya, pilot alam semesta ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kenal dia. Kenapa kita ragu dalam hidup? Padahal penciptanya itu Allah, dan kita kenal dengan Allah itu. Pesawat yang kita tidak kenal pilotnya, kita bisa yakin sampai. Kenapa? Pemilik alam semesta, pilot alam semesta yang kita sangat kenal dengan dia, kita masih ragu berada di alam semesta ini. Kenapa? Jadi orang yang ragu, ada beberapa penyebab. Penyebab yang pertamanya, dia tidak kenal siapa Tuhannya. Ini yang dikatakan orang-orang sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenallah diri kalian. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau kalian sudah kenal siapa diri kalian, insya Allah kalian akan kenal siapa Tuhan kalian. Kalau kita sudah tahu siapa Tuhan kita, Tuhan yang memiliki alam semesta, yang menciptakan alam maya pada, yang tidak ada satupun di alam semesta ini terjadi terkecuali atas keizinannya. Apa yang kita sanksikan, apa yang kita takutkan, apa yang kita galaukan, apa yang kita rusuhkan, tidak ada. Tidak ada itu. Qala al-Imam Al-Ghazali wa qad alima arbab al-qulub anna dunya majra'atul akhirah. Jadi menurut Imam Al-Ghazali itu, ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia ini mazra'ah itu apa ya? Ladang untuk akhirat. Artinya apa itu? Bukan di sini tempat kita yang abadi. Di sini hanya ladang tempat kita berusaha mengumpulkan bekal untuk kembali ke rumah kita yang sesungguhnya. Jadi kalau sudah levelnya di situ, selesai. Untuk apa kita di dunia ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
ke Tuhan ini, menyembah kepada Allah. Siapapun kita, apapun yang kita lakukan, profesi itu hanya simbol, tapi tujuan yang hakiki satu, untuk menjadi hamba Allah. Orang kaya hamba Allah, orang miskin hamba Allah. Maka dalam hal ini tidak ada beda antara si kaya dan si miskin, sebab kedua-duanya diciptakan untuk menyembah Allah. Bagaimana sikap hidup kita di dunia ini? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, ibadahku, matiku, seluruhnya itu untuk Allah, Tuhan pemilik alam semesta. Oh, selesai itu. Kalau udah sampai di situ selesai. Kita tahu siapa Tuhan kita, dan kita tahu apa yang mesti kita lakukan di dunia ini. Guru kita mengajarlah karena Allah, menggalihlah karena Allah. Ibu-ibu menjadi istri, menjadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang melakukan semua pekerjaannya karena Allah. Dan yakinlah, semakin banyak kita mempersiapkan diri di dunia ini, semakin senang kita di akhirat nanti. Dalam kitab ini diceritakan itu, mungkin udah pernah saya sampaikan. Abdul Hamid Hakim itu menjelaskan begini: ada satu kapal yang akan menuju pulau perhentian yang terakhir. Tapi sebelum sampai ke pulau itu, dia singgah di satu pulau kecil yang cukup indah. Kapten kapal bilang, kita di sini sementara ini untuk mengumpulkan bekal menjelang sampai ke pulau terakhir yang merupakan tempat tinggal kita selamanya. Maka sebentar lagi kita sampai di satu pulau perhentian, pulau transit. Belilah keperluan, cepatlah balik ke kapal. Kata Abdul Hamid Hakim, ada orang yang keluar dari kapal itu turun ke bawah menuju pulau transit tadi. Dia jalan, indah sekali pulau itu. Dia jalan, dia tengok. Lalu diberinya lah bekal. Dia pun pergi naik ke kapal, menunggu kapal berangkat menuju pulau terakhir. Selamatlah dia, sebab asar nanti kapal akan berangkat. Yang kedua, tergiur dia melihat pulau yang begitu indah, melilinginya pulau itu. Dia pun bersenang-senang. Hampir asar baru dia tersadar kalau kapal mau berangkat. Berlari-lari dia, berserak-seraklah bekalan yang sudah dikumpulkannya. Tapi mundur, kapal baru akan berangkat, jangkar dan sauh baru akan ditarik. Sempat juga dia ke sana, tapi tempatnya di kapal sudah dipakai oleh orang lain, karena orang menganggap dia tidak kembali lagi. Tapi sempat juga. Kelompok yang ketiga, kata Abdul Hamid Hakim, ketika dilihatnya gemerlap pulau itu begitu indah, dia pun jalan keliling, dinikmatinya betul pulau itu. Sampailah dia terlena. Ketika asar tiba, dia masih juga asing di pulau tadi. Kapal pun berangkat, dia tidak ikut naik kapal. Maka pada akhirnya dia tidak sampai ke pulau yang hakiki, tidak sampai ke tujuan hidup yang sebenarnya. Dia leka, dia lupa, dia hanyut dalam gemerlap dunia sehingga tidak bisa kembali ke akhirat yang abadi. Wah, kasihan itu. Begitulah manusia. Ada yang di dunia ini bekerja betul-betul untuk dibawa bekalan di akhirat. Ada yang saking hebatnya bekerja, lupa kalau dia hanya sementara. Dia
di ujung penghidupannya baru terima, selamat juga dia. Ada orang yang memang hanyut dalam gemilau dunia sehingga tidak mau kembali lagi, maka orang seperti ini akan sesat selama-lamanya. Dia tidak akan sampai ke pulau yang abadi. Begitulah manusia. Kalau dia tidak sadar bahwa dunia ini sebetulnya tidak lebih sebagai tempat kita mempersiapkan diri menuju alam yang abadi, itulah alam akhirat. Kita teruskan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kita agar bersifat optimis dalam hidup ini, karena optimisme itulah sesungguhnya kekuatan jiwa kita. Orang yang tidak optimis, kasihan sekali dia akan hanyut dalam kehidupan yang tidak pasti. Bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, ar-raja ba'da ta'kidil asbab. Optimis itu juga tidak boleh membabi buta. Optimis itu harus menempuh jalan-jalannya. Apa maksudnya itu? Bapak-bapak sakit, ibu-ibu sakit, optimis kita sehat, tapi tidak mau berobat, macam mana itu? Ya tidak bisa. Kita optimis bisa kaya, tapi tidak mau berusaha, ya sama saja. Kita optimis masuk surga, tapi tidak mau beramal, macam mana caranya itu? Ya tak mungkin. Optimis boleh, tapi asbab, hukum kausalitas itu tetap juga dilakukan. Dalam bahasa kita dahulu disebut dengan sebab musabab. Itu tetap dilakukan itu. Kalau tidak justru bahaya. Ada mahasiswa saya tanya itu, apalah cita-cita hidup Anda? Saya Ustaz ingin membentuk keluarga sakinah, punya anak yang baik, yang soleh, macam-macam lah. Saya tanya, udah menikah Anda? Belum, katanya. Saya bilang, kalau tidak menikah, kepingin punya anak, keluarga sakinah, macam-macam, itu mimpi itu, saya bilang. Jadi asbabnya itu harus dilakukan. Ada usaha, pasti ada rezeki. Tapi kalau berharap rezeki tanpa usaha, itu memaksakan diri dalam takdir Tuhan itu. Maka kata orang Minang, ado paho, ado kaki, ada usaha, ada rasaki. Usaha dulu, besar kecilnya hasil serahkan ke Allah. Tapi usaha merupakan kewajiban. Datang seorang pemuda ke rumah Rasul, minta sedekah. Tengok Rasul, diberikannya. Datang lagi hari yang kedua, dia beri Rasul. Hari yang ketiga datang, Rasul bilang, keahlianmu apa? Menebang, mencari kayu bakar. Bagus. Apa yang kau dah punya? Kapak. Oke, ini duit, beli kapak, berusaha lah. Jadi disuruh untuk berusaha, baru kita boleh optimis. Tapi kalau optimis tanpa usaha, itu sia-sia itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Al-Baqarah 218.
Maknahu ulaika yastahiquna ayyarju rahmatullah. Apa maksudnya? Hanya saja orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang yarjuna rahmat Allah, yang optimis terhadap kasih sayang Allah. Rupanya untuk mendapatkan kasih sayang Allah tidak semudah yang kita bayangkan. Di ayat ini paling tidak ada 3 unsurnya. Yang pertama, amanu, beriman. Yang kedua, hajaru, hijrah. Hijrah itu pada awalnya pindah dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah. Kalau kata Umar bin Khattab, setelah Fathul Makkah itu tidak ada lagi hijrah makani. Hijrah tempat itu tidak ada. Tapi kalau hijrah fikrah, hijrah pemikiran itu tetap ada. Maka definisi hijrah ini bukan sekedar pindah dari Mekah ke Madinah macam-macam. Orang yang hijrah ini sesungguhnya mereka yang kehidupannya hari ini mesti lebih baik dari hari yang lalu, dan kehidupannya hari esok mesti lebih baik dari hari ini. Orang yang hijrah itu orang yang mampu beradaptasi dalam kebaikan, sehingga dari hari ke hari dia menjadi insan yang sempurna, insan yang senantiasa berubah dan menuju kepada kesempurnaan. Begitulah yang manusia yang mau berhijrah itu. Maka saya punya pengajian khusus itu, pengajian kelompok hijrah. Dia terkejut juga, itu apalah maksudnya ini. Oh, rupanya ada yang dulu preman jadi orang baik-baik, ada yang dulu kerja di tempat remang-remang sekarang jadi orang baik-baik, macam-macam itu. Oh, itu maksudnya. Ternyata orang yang mampu menyempurnakan dirinya kepada kebaikan, itulah orang yang hijrah. Sehingga hari-harinya itu memang semakin sempurna. Dalam arti kata semakin dekat kepada Allah. Taqarrub ilallah zulfa. Jadi yang pertama itu mampu beradaptasi dengan perubahan, hajar. Wajahadu, orang yang bersungguh-sungguh. Jadi untuk mendapatkan rahmat Allah itu perlu kesungguhan. Tidak bisa ica-ica, tidak bisa main-main. Wajahadu, perlu kesungguhan. Apa istilah bahasa kitanya itu? Mengoptimalkan atau mengkristalisasikan, di bahasa ilmiahnya itu. Kebaikan itu perlu perjuangan, itu perlu perjuangan. Bapak pikir mudah rutin sholat berjamaah di masjid itu? Oh, berat. Apalagi sholat subuh dan sholat isya itu, oh, berat itu. Agar kita bisa istiqomah bagaimana? Wajah, memang mesti berjihad, berusaha sekuat tenaga. Jadi orang yang berjihad, beriman, orang yang hijrah, dan orang yang jihad fisabilillah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah yang sesungguhnya akan mendapatkan kasih sayang dari Allah, yang akan mendapatkan keberkatan dari Allah, karena mereka optimis, berprasangka baik, positif thinking kepada Allah. Jadi berprasangka baiklah kepada Allah, sebab Allah pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Innal ladzina yatluna al-kitab wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur.
Ini lebih hebat lagi. Sesungguhnya orang-orang yang membacakan kitab-kitab Allah, lalu mereka sholat, lalu mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah dari apa yang Allah sudah berikan kepada mereka, sirran wa alaniyah. Ada kalanya dia berinfak itu sembunyi-sembunyi, tapi ada kalanya alaniyah. Dia menginfakkan hartanya itu, mengiklankan, mengumumkan, menampakkan. Yarjuna tijaratan tabur. Dia itu berharap akan mendapatkan bisnis yang abadi kekal selama-lamanya. Itu luar biasa itu. Sama saja untuk mendapatkan sifat optimisme dan kasih sayang dari Allah itu ada juga syaratnya. Yang pertama tentu ya turunan kita. Yang kedua dirikan sholat. Yang ketiga berinfaklah. Sesudah itu baru nanti Allah akan menitipkan sifat optimisme dalam jiwa kita sehingga kita betul-betul memiliki ketergantungan yang kokoh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dulu seorang ulama hebat di Sumatera Barat itu, Buya A.R. Sultan Mansur. Oh, luar biasa. Tapi ada kalimat yang sering diucapkannya yang menjadi ya ikabar pula bagi kita. Kalau tiap ada masalah, dia selalu mengingatkan Tuhan itu masih ada. God never sleep. Tuhan itu tidak pernah tidur. Itu semangat optimis bahwa sesungguhnya apapun yang kita lakukan, kita sedang bersandar di batang pokok yang besar, sedang bersandar di kekuatan yang maha dahsyat. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang beriman ketika menghadapi masalah, dia tidak putus asa. Dia tidak berkata, ya Allah aku punya masalah. Tapi dengan tenang dia berkata, masalah jangan macam-macam, aku masih punya Allah. Jadi optimisme inilah yang mesti kita bangun dalam diri kita agar kita tidak ragu dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Sepanjang apapun terowongan, yakinlah akan ada secercah cahaya di ujungnya. Seberat apapun dugaan, rantangan, rintangan, yakinlah pasti akan ada solusinya. Karena Allah tidak akan mencoba kita kalau dia tidak tahu kita mampu menghadapi cobaan itu. Dan setiap cobaan yang kita terima sesungguhnya itu bentuk kasih sayang Allah untuk meletakkan kita di posisi yang lebih baik dan lebih tinggi lagi. Insya Allah akan kita bicarakan besok al-ayat firraja, ayat-ayat yang menyeru kita untuk senantiasa optimis. Nanti dilanjutkan dengan al-akhbar fi, hadis-hadis yang juga berbicara tentang bagaimana kita mesti bersifat optimis dalam hidup dan kehidupan ini. Karena orang yang putus asa, dia sudah mati sebelum waktunya. Saya rasa itu dululah yang bisa saya sampaikan.